Swastiastu semeton semuanya, mohon izin kita akan mereview tentang pembersihan pembangunan lantai 2 itu semi ya, semi lantai 2. Definisi dulu ya. Apa yang dimaksud dengan bangunan semi lantai 2? Bangunan semi lantai 2 yaitu ketika atapnya menggunakan dak atau disebut dengan bordes atau beton ya. Nah, kemudian di atasnya itu tidak ada beban terlalu berat. Cukup sebagai rooftop saja atau cukup sebagai atap saja. Itu yang dimaksud dengan pembangunan lantai 2. Apakah itu rumah, apakah itu gudang. Nah, seperti itu ya. Kalau lantai 2 murni dalam arti definisinya itu ketika bangunan itu menggunakan dak beton, di mana di atas dak beton itu ada beban, misalnya kamar, ruang. Nah, seperti itu ya. Itu bedanya antara semi lantai 2 dan murni lantai 2. Nah, ini yang saya review adalah semi lantai 2, di mana pembersihannya itu lebih kecil ya. Misalnya kolom. Kolom ini bisa yang tiang buat adalah 20 kali 20. Nah, kalau untuk pembersihannya ini lebarnya ya 15 cm kali 15 cm. Nah, kemudian selimut beton lagi 2,5 cm dan 2,5 cm jadi 5 cm. Jadi totalnya nanti kalau sudah dicor itu akan menjadi 20 cm kali 20 cm. Nah, seperti itu semeton ya. Nah, proses pembuatan atau pembersihan semi lantai 2. Nah, kemudian untuk slope atau balok bawah, nah, seperti ini kita juga menggunakan berapa besi niki, besi utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggunakan besi 10 ya. Nah, sementara untuk begelnya menggunakan besi 8. Tetap ini kita buat yang namanya tumpuan, di mana seperempat dari tumpuan ini ya, seperempat tumpuannya dari kolom itu jarak begelnya 10 cm. Nah, sementara di tengahnya itu adalah 15 cm. Seperti itu semeton semuanya. Ya, perbedaan antara bangunan semi lantai 2 dan lantai 2 standar pembersihannya ya. Jadi kalau untuk tiangnya ini berapa kolom utama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tetap ya. Kolom utama atau besi utama menggunakan 8 ya. 8D10, artinya 8 batang dengan diameter 10. Untuk begel atau cincin gelang ya 8 mili ya. D8, 15 D8, 10 D8 untuk tumpuan, 15 D8 untuk lapangan. Seperti itu semeton. Next nanti di atas nih, untuk ring atau balok atas itu sama nanti dengan balok bawah ya. Yang biasa kita sebut dengan ring ya. Ring. Setelah ring itu menyatu dengan apa namanya itu balok. Ring itu menyatu dengan beton dak. Nah, seperti itu ya. Jadi rata dia. Seperti itu semeton, karena di sini bebannya tidak ada. Ini adalah proses pembuatan gudang. Di atas itu hanya akan ada bagian eksternal dari cold storage. Nah, jadi di sini kita akan membuat 5 titik cold storage. Nah, di sini di gudang ini ada 5 titik, 5 unit cold storage. Kemudian cold storage itu ada bagiannya yaitu bagian eksternal. Seperti AC ya, kan ada internal dan eksternal. Nah, seperti itu. Nah, cold storage ini cukup gede, yaitu 3,50 meter lebarnya kali 10 meter. Bayangkan ya, 10 meter kali 3,50 meter, kemudian tingginya itu 3,20 meter. Seperti itu sebeton. Jadi berat ya. Maka pengurugannya ini kita menggunakan limestone atau orpil. Orpil ini yang pakai. Kemudian kita campur dengan limestone. Padahal kita punya tanah banyak ya, kita buang tanah ini
kita tidak akan menggunakan tanah, tapi kita tetap menggunakan orville atau limestone. Nah, ini orville yang kita injak niki nggih. Nah, ini yang tunjukkan niki adalah orville. Apa itu orville? Orville adalah bagian-bagian serpihan-serpihan batu di galian itu ya. Ini batunya, ya batu-batu pecah niki ya. Nah, ini semua batu, serpihan batu-batu kecil yang gede bercampur dia. Jadi tujuannya agar tidak terlalu banyak menyerap air ya. Kalaupun ada air, pelepasnya itu cepat ya. Itu tujuannya ya, agar tanah itu tidak bergerak. Kenapa tanah bergerak? Karena dia lembab, itu pada dasarnya. Untuk menghindari kelembaban dan pemadatan ini sempurna, jadi kita menggunakan orville atau limestone seperti ini untuk di gudang ya, karena ini berat. Setelah itu nanti kita akan buat lantai kerja di sini nanti. Lantai kerja setinggi 10 cm. Setelah lantai kerja kita akan pasang plat wear mesh dengan ketebalan 10 cm juga, yaitu double ya, 2 layer. Wear meshnya 2 layer. Sehingga nanti ketika ada beban cold storage di sini 1 2 3 4 5 cold storage. Jadi lantai ini tetap kokoh, dia tidak akan mengalami penurunan atau retak, nah, seperti itu. Jadi cukup tangguh memang ini, seperti lantai mobil tronton. Seperti itu semeton proses pembangunan gudang, di mana peruntukan gudang ini adalah alat-alat berat saja ya, produksi seperti itu. Nah, sekarang kita akan mereview tentang di halaman. Niki awalnya tanah ini setinggi pondasi itu. Kita keruk. Nah, ini sisanya ya, ada di sini masih sisa. Kemudian tanah itu kita bawa ke sana yang tunjukkan. Nah, itu. Ya, itu awalnya dalam di sana. Sampai setinggi itu. Ya, jadi kita keruk. Kemudian setelah dikeruk, kita lagi lapisi dengan limestone seperti ini. Nah, ini putih ya. Kenapa tidak tanah saja? Nah, jadi kita ganti dengan limestone setebal 30 cm. Tujuannya apa? Sama seperti tadi. Jadi untuk mengatasi kelembaban, agar tanah ini kering ya. Jadi ketika kita menggunakan material yang sesuai dengan rujukan referensi dari para ahli, seperti itu. Salah satunya orville, limestone, atau paling tidak tanah paras, paling tidak ya. Jadi karakternya itu, tanah itu yang saya sebutkan tadi tidak terlalu banyak menyerap air pada dasarnya. Penyerapnya sedikit, pelepasan airnya cepat. Seperti itu ya, sifat karakter daripada orville ataupun limestone ataupun tanah bebatuan. Jadi tidak terlalu banyak menyerap air. Kalaupun air itu ada, akan cepat dilepaskan, sehingga stabilisasi kenormalan kekeringan tanah itu tetap terjaga. Nah, dengan begitu tanah itu tidak akan bergerak. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada mobil truk misalnya atau tronton, tidak akan bergerak tanah itu. Tetap standar. Nah, kalau misalnya kita pakai tanah, nah di atas tanah ini langsung kita isi pasir, kemudian langsung pasang paving seperti itu. Diyakini bahwa tanah itu akan lahan itu, halaman itu ketika kena dilewati oleh mobil, pasti dia akan bergerak menggenyulun istilahnya ya. Tidak rata alias bergelombang, bahkan pavingnya bisa kebuka sendiri seperti itu ya. Jadi berantakan kelihatannya. Seperti itu semeton informasi mengenai pembesian untuk bangunan semi lantai 2 dan penjelasan tentang proses pemadatan atau pengurugan yang benar. Ya, tentu ketika kita bicara benar, ya tentu kalau kita sandingkan dengan nilai ya tentu ini sudah seimbang. Ada kualitas, ada harga seperti itu. Semua sudah kita hitung, ya. Artinya tidak ada istilah pino gawe. Sekali kita bekerja jadi yakin. Seperti itu semeton. Baik, semeton. Yang paling penting ketika semeton berencana membangun gudang seperti ini, baik gudang berskala kecil, berskala besar, mau membuat rumah
rumah minimalis, rumah modern, rumah kecil ya, rumah sederhana, rumah besar. Kemudian apalagi bangun yang lainnya bersifat publik ya, Titiang siap mengerjakan, mendesain awalnya dari berkonsultasi, mendesain, kemudian melanjutkan ke proses pembangunan Titiang siap. Dan juga proses pengurusan izin ya, apakah izin itu pembangunan PBG ya, gedung dan bangunan, ataupun SLF ya, sertifikat layak fungsi, nah, seperti itu bisa. Dan juga termasuk izin pendirian perusahaan. Tim kita lengkap ya. Dan juga pengadaan listrik, misalnya kalau ini kan pengadaan listrik ya, jadi listriknya besar, ini menggunakan gardu. Menggunakan gardu khusus, itu gardunya ya. Jadi awalnya kita sudah punya panel atau mesin atau listrik ya, yang 3 pas 23.000, ternyata tidak cukup di sini. Artinya kita harus memakai 1 gardu. Jadi kita siap melayani pemasangan dari pengurusan ya, sampai ke pemasangan instalasi listrik maupun plumbing dan lainnya. Seperti itu semeton semuanya. Nah, ini perlu yang sampaikan. Ini adalah renov kemarin ya. Jadi atap ini menggunakan alderon. Alderon lumayan ya. Kalau 1 lembar ini 650.000 ya. 6 meter kali 120 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 110 atau 120 ya. 6 meter kali 110. Itu alderon 2 layer atau 2 lapis seperti itu semeton. Ini anti apa ya? Ini bisa diinjak. Di atasnya itu kita bisa jalan, dia tidak akan apa namanya itu? Tidak akan cedera, tidak akan dengkung seperti itu semeton ya. Dan nanti berisik. Nah, ini lumayan mahal. 650-an ribu. 1 lembar dengan ukuran 6 meter kali 120. Seperti itu semeton, semoga saja video Titiang ini bisa bermanfaat bagi semeton, terutama yang membutuhkan. Tetap kepada sahabat, rekan-rekan, barangkali yang memang ahli dalam bangunan, apakah itu bangunan konstruksi misalnya, ataupun bangun-bangun yang bersifat estetika, bangunan Bali, karena Titiang memang bidangnya juga di sana ya, bangunan Bali. Jadi tetap Titiang mohon petunjuk, saran agar Titiang, saya Iwan Murdana, bisa lebih sempurna lagi dalam melayani kebutuhan masyarakat akan bangunan ya. Nah, terutama sekarang kepada para wikan dari sejeroning bangunan Bali ya, bangunan Bali, bangunan nasional, tetap Titiang lungsur petunjuk pitekat warah-warah agar Titiang bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi, lebih sempurna lagi dalam layanan konstruksi dan bangunan Bali. Seperti itu ya. Nah, jadi tetap yang lungsur masukan dan juga ampura maaf kalau ada penyampaian yang salah. Terima kasih semeton, sinap yang dengan Pramosanti. Om Santi, 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 Om.